Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1151 serangan ganda resmi. Jika dikeluarkannya perintah Kaisar Qin merupakan niat Chu Chen untuk menggunakan kekuatan Kaisar Qin guna menstabilkan situasi, maka pembentukan Departemen Dewa Patroli merupakan pernyataan perang terakhir Chu Chen terhadap kelompok ini dengan kekuatannya sendiri. Oke, Chu Kaiping menanggapi dengan penuh semangat. Dengan status dan kekuatan Chu Chen di era baru seni bela diri kuno, setiap prajurit kuno harus mempertimbangkan dengan cermat bobot kata-kata Chu Chen, khususnya dalam pertempuran besar di laut yang baru saja terjadi. Chu Chen dan istrinya menciptakan keajaiban dengan menggunakan kekuatan magis mereka untuk menghancurkan tubuh emas. Pria terkuat di dunia, memang pantas. Bahkan banteng Dewa Lima Warna pun melarikan diri tanpa perlawanan. Hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagi Biro Operasi Khusus. Pengumuman resmi dari Biro Operasi Khusus. Pertama, tentang pembaruan sistem. Hal ini niscaya akan membuat setiap anggota Biro Operasi Khusus bersemangat. Kamu bisa menebus keterampilan bela diri kuno dengan poinmu. Ya Tuhan, mari kita lihat apakah ada keterampilan mengendalikan pedang milik pahlawan Chu. Seharusnya dibagi ke dalam beberapa tingkatan kewenangan. Dengan tingkat kekuatanku saat ini, aku tidak akan memikirkan Chu, sang ahli pedang. Untuk sementara waktu, tujuanku saat ini adalah menembak banteng dari balik gunung milik Kaisar Ku Feng. Kita juga bisa menukarkan barang dengan barang lainnya. Terima kasih Biro Operasi Khusus. Begitu berita itu keluar, antusiasme para anggota Biro Operasi Khusus mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antusiasme pun langsung muncul. Membela negara memang merupakan kewajiban mereka, namun akan lebih baik apabila disertai dengan penghargaan yang dapat memotivasi mereka. Berita tersebut pertama kali tersebar di lingkungan Biro Operasi Khusus, namun tak lama kemudian media terkait pun turut mendapat berita tersebut dan segera menyebarkannya. Banyak sekali orang yang tercengang. Para prajurit dari semua pasukan merasa iri. Sungguh sistem pertukaran poin yang familiar. Aku hanya melihatnya di novel sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa Biro Operasi Khusus akan mewujudkan sistem pertukaran poin ini. Saya punya pisau pemotong tulang yang diwariskan dari leluhur saya. Saya ingin tahu berapa banyak poin yang akan diperolehnya dalam sistem penukaran poin Biro Operasi Khusus. Aku tidak punya harapan untuk bergabung dengan Biro Operasi Khusus dalam kehidupan ini. Lebih baik aku punya bayi sesegera mungkin dan melatihnya untuk bergabung dengan Biro Operasi Khusus. Apakah ada gadis yang memiliki tujuan yang sama denganku? Mari kita bekerja sama. Jika anak itu dapat bergabung dengan Biro Operasi Khusus, tidak masalah apakah dia anak kandung saya atau bukan. Bangunan itu perlahan-lahan miring. Yancheng, cabang Biro Operasi Khusus, di dalam kantor. Situ Jing tampak linglung sambil memegang buah persik di tangannya. Setelah beberapa saat, Situ Jing tiba-tiba angkat bicara. Saudari tahu, jika saya menawarkan Anda ke sistem pertukaran poin Biro Operasi Khusus, berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan? Jiang Yingtao duduk di kursi kantor. Mata persiknya berbinar saat dia melihat Situ Jing. Melihat Situ Jing tidak menatapnya ketika dia berbicara,
tetapi menatap buah persik di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Aku tidak tahu berapa banyak poin yang bisa kamu tukarkan, tetapi saat kamu menukarkannya untukku, aku pasti akan mengemasi milikmu juga. Si Tu Jing tersenyum dan berkata, "Saudari Tao, dengan kualifikasi Anda dan kesempatan yang baru saja Anda peroleh, Anda benar-benar memiliki peluang besar untuk bergabung dengan 2000, dan Anda bahkan tidak memerlukan Chu Chen untuk membukakan pintu belakang untuk Anda." Jiang Yingtao memutar matanya ke arahnya. Titik awal tahun 2000 adalah alam transformasi ilahi. Keberuntungan macam apa yang kumiliki? Butuh waktu lama sebelum aku bisa mencapai alam transformasi ilahi. Terlebih lagi, aku pandai dalam penyelidikan dan pelacakan. Ada banyak orang kuat di tahun 2000. Kita tidak boleh terlalu banyak berhayal. Si Tu Jing menatap buah persik di tangannya dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk menggigitnya. Cairan kental itu mengalir ke sudut mulutnya. Si Tu Jing segera mengambil kertas untuk menghapusnya. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat teleponnya. Tiba-tiba, si Tu Jing berteriak, "Ah!" dan berjalan ke arah Jiang Yingtao. "Saudari Tao, lihat, lihat, pejabat itu telah membuat pengumuman resmi lainnya." Jiang Yingtao juga tanpa sadar mengangkat telepon, dan mata indahnya tiba-tiba melebar. Pada tahun 2000, Departemen Patrol Guard dibentuk. Berpatroli di dunia manusia, mengalahkan roh jahat. Inilah mata surgawi tahun 2000. Ini adalah Departemen Investigasi Khusus dalam Departemen Khusus Biro Operasi Khusus. Jantung Jiang Yingtao tiba-tiba berdetak kencang. Jika sebelumnya dia hanya mendambakan tahun 2000, saat ini dia benar-benar mendambakan kata Dewa Patroli, dan matanya yang indah pun dipenuhi dengan hasrat. Dewa Patroli, aku sangat suka nama ini. Mata si Tu Jing berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Jika aku bisa menjadi anggota Dewa Patroli, apalagi membiarkan Chu Chen memanfaatkanku, aku bahkan tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun sepanjang waktu." Jiang Yingtao meliriknya. Pelacur kecil ini mulai berfantasi lagi. Tetapi pramuka mana yang tidak ingin menjadi anggota Dewa Patroli? Tidak diragukan lagi bahwa setelah lahirnya Dewa Patroli, dua kata ini akan menjadi keyakinan seumur hidup semua pramuka Tiongkok. Tugas utama Dewa Patroli adalah investigasi dan pelacakan. Akankah Chu Chen membuat pengecualian dan merekrut personel di Biro Operasi Khusus? Jiang Yingtao lebih tenang dari si Tu Jing. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen akan memberinya pintu belakang. Chu Chen bukan orang seperti itu. Jiang Yingtao mengangkat telepon beberapa kali, ingin bertanya kepada Chu Chen tentang situasi Dewa Patroli, tetapi akhirnya menyerah. Jangan selalu terlalu kentara. Kelahiran Dewa Patroli, seperti terciptanya sistem poin, tidak hanya menimbulkan sensasi di dalam Biro Operasi Khusus, tetapi juga menimbulkan kejutan di dunia luar. Bukankah Banteng Dewa Lima Warna mengatakan bahwa sang pahlawan telah memalsukan perintah Kaisar Qin? Kali ini, itu adalah perintah Dewa Chu. Ini peringatan terakhir dari pahlawan Chu. Jika 2000 adalah bom nuklir milik Biro Operasi Khusus, maka Sun Sen adalah sistem kendali dan peluncuran bom nuklir yang dapat mengenai apapun yang diarahkannya. Chu Chen tidak tahu bahwa kedua keputusannya telah menyebabkan diskusi panas di seluruh dunia. Saat ini,
dia telah tiba di Gunung Wudang. Saat senja, Gunung Wudang masih terhalang. Pembantaian Mai Sengren di Gunung Wudang menimbulkan awan gelap pada gunung peri nomor 1 di dunia ini. Setelah pihak berwenang memblokir Gunung Wudang, tidak seorang pun diizinkan masuk. Jenazah para pejuang tak berdosa yang tewas secara tragis di tangan Mai Sengren diangkut turun gunung sesegera mungkin, dan keluarga mereka dihubungi. Biro Operasi Khusus juga bertanggung jawab atas kejadian setelahnya. Berdiri di kaki Gunung Wudang, melihat ke atas, Liu Siwan diliputi kesedihan dan air mata mengalir tak terkendali di matanya. Suara teman seperjuanganku yang masih muda itu seakan terus terngiang dalam pikiranku, tak pernah hilang. Kicauan, sang dewi kecil terbang ke Gunung Wudang pada langkah berikutnya. Siwan, silakan. Chu Chen menepuk bahu Liu Siwan. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Chu Chen tiba-tiba terdiam. Tidak, adik muda adalah seorang pejuang di alam kemampuan ilahi. Dia mungkin memiliki jejak jiwanya yang selamat. Chu Chen tidak berbicara omong kosong. Kita harus belajar dari sejarah. Seperti itulah penampakan bunga rhubarb di bahunya. Mendengar ini, Liu Siwan menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu bahwa begitu kekuatan sihir, membakar semuanya menjadi satu, digunakan. Apalagi secercah jiwa. Hati Liu Siwan menjadi muram. Aku benar-benar menyesal membiarkan adik laki-lakiku pergi mencari Mao Erjiu. Tiba-tiba, Liu Siwan mengangkat kepalanya dan menepuk bahu Chu Chen. Kakak Chen, anggur kucing, Liu Siwan berteriak dengan gembira. Anggur kucing memiliki efek memadatkan roh. Sebelum menggunakan keterampilan pedang, membakar segalanya. Adik laki-lakiku minum sebotol besar anggur kucing. Barangkali, di bawah perlindungan Maur Jiu, adik lelakiku benar-benar akan memiliki jiwa yang tersisa. Chu Chen memandang Liu Siwan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan adik laki-lakinya. Namun, yang diketahui Chu Chen adalah bahwa Da Huang telah patah tulang di sekujur tubuhnya setelah ditampar oleh Liu Siwan. Bab 1152 King Yun dan mayat hidup. Meskipun Liu Siwan terluka parah, bagi lebah kecil itu adalah pukulan dari raksasa yang jatuh dari langit. Dia terkejut dan mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya. Dia diam menanggung semua itu. Chu Chen melirik lebah kecil itu. Da Huang, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, dia akan dipaksa untuk bekerja keras. Chu Chen terdiam. Ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kasus Da Huang, ini bukan tentang bekerja keras tetapi langsung mematahkan tulangnya. Lebah kecil, berdengung, miskin, lemah, tak berdaya, dia berbaring di bahu Chu Chen, menggigil. Dunia ini sangat menakutkan. Chu Chen dengan hati-hati dan lembut memasukkan sedikit energi internal untuk memelihara lebah kecil itu. Lagi pula, tubuhnya sangat kecil sehingga jika dia memberikan perawatan akupuntur, mungkin akan seperti pilar yang jatuh dari langit menimpanya. Liu Siwan sudah segera naik gunung. Pada saat ini, dia tampaknya telah melupakan luka-lukanya dan bergegas ke puncak Wudang Golden Summit dengan satu napas. Melihat sekeliling, Wudang Golden Summit masih tampak sama seperti setelah pertempuran kemarin. Batu-batu runtuh dan pohon-pohon berantakan di semua arah. Ada bekas pedang di banyak dinding batu. Adik laki-laki,
Liu Siwan berseru dan melangkah menuju tempat adik laki-lakinya mempertunjukkan ilmu pedang, membakar semuanya menjadi satu. Angin pegunungan bersiul lewat, bau darah di udara telah memudar sepenuhnya setelah sehari. Liu Siwan mencari kemana-mana dengan hati-hati. Dalam situasi adik muda, jika masih ada jejak jiwa yang tertinggal, kemungkinan besar ia berada dalam keadaan tidak aktif. Akan tetapi, Liu Siwan tidak dapat mendeteksi aura apapun dari rekan seperguruannya yang lebih muda. Chu Chen dan Song Yan juga tiba, di mana burung kecil bodoh itu. Chu Chen mendongak dan melihat sekeliling. Dalam hal ini, kemampuan Dewi kecil dalam berburu harta karun akan dimainkan sepenuhnya. Chu Chen bahkan mempunyai niat untuk memasukkan Dewi kecil itu ke dalam departemen Dewa Patroli. Bicaralah tentang Cao Cao dan dia akan muncul. Suara kicauan terdengar di langit. Sang Dewi kecil bergegas keluar dari istana Taihei dan melebarkan sayapnya dan terbang. Jiwa malaikat kerajaan ditemukan oleh Dewi kecil. Song Yan juga menaruh harapannya pada Dewi kecil itu. Liu Siwan juga memandang Dewi kecil itu. Saya merasa tidak nyaman. Matanya penuh keinginan dan harapan. Meskipun anggur Maoer memiliki efek memusatkan jiwa, ketika saudara junior menggunakan kekuatan gaib, membakar semuanya sampai mati, dia sangat bertekad dan tidak memiliki energi cadangan sama sekali. Dewi kecil itu mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi sambil menatap sekelilingnya dengan tajam. Kelilingi gunung ini, tiba-tiba, sang Dewi kecil berkata, "Cip." Dewi kecil itu terbang turun seperti pesawat layang dan mendarat di suatu tempat. Chu Chen segera berjalan mendekat. Arah yang ditunjuk Dewi kecil itu adalah kendi anggur. Jiwa Chu Chen segera menutupi dan menyelimutinya. Setelah mencari dan merasakan dengan saksama, Chu Chen akhirnya merasakan sedikit fluktuasi jiwa di dinding bagian dalam toples anggur. Benar-benar ada beberapa jiwa yang tersisa. Chu Chen terkejut. Liu Siwan juga berlari menghampiri, mengambil kendi anggur, dan berkata dengan gembira, "Adik, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa anggur kucing memiliki banyak manfaat yang tidak kau ketahui?" Hahaha. Liu Siwan tersenyum dan meneteskan air mata. Bagus sekali, bagus sekali. Liu Siwan memeluk toples anggur itu erat-erat. Jiwa adikku yang tersisa ada di dalam. Fluktuasi sekecil itu akan sangat sulit ditemukan jika burung kecil bodoh itu tidak memiliki indera penciuman seperti anjing. Chu Chen mendesah. Dewi kecil itu menatap Chu Chen dengan tatapan bingung. Dia tidak dapat langsung mengetahui apakah Chu Chen memujinya atau menghinanya. Namun, mengingat kondisi jiwa saat ini, jika tidak dapat pulih tepat waktu, saya khawatir jiwa itu akan hilang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Song Yan khawatir. Chu Chen tiba-tiba teringat akan situasi Liu Siwan dan tak dapat menahan diri untuk berkata, dia juga tidak akan mabuk selama 2000 tahun, kan? Aku punya cara untuk memelihara jiwa adikku. Liu Siwan memegang kendi anggur. Aku akan membawa adik laki-lakiku kembali ke Susan. Hanya dengan kembali ke Susan, adik laki-lakiku bisa bangun. 100.000, dalam kondisimu saat ini, Chu Chen berpikir sejenak, mari kita kirim kamu kembali. Liu Siwan hendak menolak. Tetapi Song Yan berkata, banteng Dewa 5 warna baru saja menghilang, dan mungkin telah mendarat dengan tenang. Dalam kondisimu saat ini,
Kau tidak akan mampu melawan prajurit manapun dari sekte Nanta atau sekte lainnya, apalagi banteng Dewa Lima Warna. Liu Siwan memikirkannya dan menyadari bahwa itu memang benar. Saya hanya bisa merepotkan Chu Chen dan Song Yan. Chu Chen menepuk bahu Liu Siwan dan berkata, jika menurutmu itu terlalu merepotkan bagi kami, kembalilah ke Susan dan cari dengan saksama untuk melihat apakah Tuan telah meninggalkan pedang yang tiada taraf. Chu Chen selalu ingin memiliki pedang yang bagus. Dengan pedang di tangan, dunia adalah milikku, Liu Siwan. Tiba-tiba, saya merasa seluruh negara saya dalam bahaya. Namun, Liu Siwan sudah kembali sekali. Selain memperoleh warisan, Liu Siwan tidak menemukan keuntungan lain. Mengenai pedang ajaib, tidak hanya Chu Chen, tetapi Liu Siwan sendiri juga memikirkannya. Sekte Pedang Abadi Susan, yang pernah menggemparkan dunia, memiliki 9 pedang abadi. 7 di antaranya diberi nama berdasarkan biduk. Liu Siwan pernah melihat pemimpin sekte mengeluarkan pedang abadi Kaiyang. Keagungan yang ditunjukkan oleh pedang abadi adalah pemandangan yang tak terlupakan. Selain 7 pedang biduk, ada 2 pedang sakti lainnya, sepasang pedang dalam satu sarung. Memang ada pedang abadi di Gunung Su, Liu Siwan berkata. 2 pedang dalam satu sarung, dimiliki oleh seorang pendekar pedang legendaris dari sekte pedang abadi Gunung Su. Salah satu pedang itu disebut pedang abadi King Yun, dan yang satunya lagi disebut pedang abadi mayat hidup. Di satu sisi ada awan biru, di sisi lain ada roh-roh orang mati. Pupil mata Chu Chen tak dapat menahan diri untuk mengecil. Ada pedang di setiap sisi sarungnya, tetapi memberikan orang perasaan yang sangat berbeda. Kata King Yun membangkitkan perasaan keabadian, sedangkan Andit dipenuhi dengan nafas kematian. Song Yan juga menatap Liu Siwan dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Liu Siwan sedikit malu. Saya ingin menunggu sampai siaran langsung untuk memberi tahu Anda. Tuan dan Nyonya Chu Chen. Sebelum Chu Chen bergerak, Liu Siwan buru-buru berkata, menurut rumor, pendekar pedang legendaris dari sekte pedang abadi Susan dulunya adalah pahlawan yang terkenal di dunia. Dengan pedang abadi King Yun di tangannya, dia tak terkalahkan. Kemudian, karena seorang wanita, dia jatuh ke jalan iblis dan menempa pedang abadi mayat hidup dengan esensi dan darahnya. Sejak saat itu, King Yun juga menjadi dirinya, mayat hidup juga menjadi dirinya, pahlawan abadi juga menjadi dirinya, dan iblis juga menjadi dirinya. Pedang ini diberkahi dengan makna baik dan jahat. Sekte Pedang Susan adalah sekte pedang ortodoks, jadi tentu saja tidak dapat menampung pedang ini, Liu Siwan berkata. Namun, karena pedang ini terlalu kuat, sekte pedang tidak akan membiarkannya meninggalkan Susan. Oleh karena itu, orang-orang kuat sekte pedang menyegel pedang ini selamanya di bawah Susan. Jika ada pedang abadi yang tersisa di Gunung Su, itu pasti pedang abadi King Yun dan pedang abadi mayat hidup. Adapun 7 pedang sakti lainnya, dianggap sebagai harta karun oleh orang-orang berkuasa di Susan dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan meninggalkannya di sini ketika mereka pergi ke Qingji. Pedang abadi King Yun dan pedang abadi mayat hidup. Chu Chen berpikir sejenak. Kalau begitu, mari kita cari mereka. Jika kita menemukannya, aku akan membawa King Yun dan kau membawa Andit.
Liu Siwan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Tidak. Bahkan jika ada, aku tidak mau satu pun bersambung.